Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita mempelajari, membaca beberapa ayat dari surat Yunus mulai dari ayat 62, 63, 64. Yang terjemahnya atau bahasa Arabnya tarjamahnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala ketahuilah atau ingatlah, inna sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah, wali-walinya Allah, maksudnya kekasih-kekasihnya Allah, kesayangan-kesayangan Allah adalah orang yang la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa kekasih Allah, orang yang sudah bisa menjadi kekasih Allah, kesayangan Allah. Yang namanya kekasih antar manusia saja itu kan selalu diperhatikan. Kekasihnya mungkin istrinya, kekasihnya mungkin anaknya, kekasihnya mungkin bapaknya, suaminya, ibunya. Itu kan orang-orang yang menjadi kekasih hati setiap orang kan selalu diperhatikan. Kesayangan orang selalu diperhatikan. Bapak gimana Pak, kabarnya Pak? Karena jauh. Sehat Bapak? Sehat leh. Bapak perlu apa? Duit. Ya sudah, kirimi duit itu. Bapak perlu apa? Enggak ada apa-apa, cukup. Ya sudah. Didoakan ya Pak ya. Anak-anaknya kita semua nih yang jauh-jauh didoakan Pak ya. Kami juga mendoakan Bapak. Orang-orang jadi kesayangan orang aja kan selalu diperhatikan. Nah, demikian juga walinya Allah, kekasihnya Allah. Nanti kita ketemu dalam hadis, orang yang sudah menjadi wali Allah itu, sudah jadi wali, itu dia melihat dengan matanya Allah. Dia mendengar dengan telinganya Allah. Dia menggerakkan tangan dan kakinya dengan tangan dan kaki Allah. Hadis seperti itu jangan dipahami dengan pemahaman letterlek. Maksudnya, oh berarti Allah punya mata ya, oh berarti Allah punya telinga ya, oh berarti Allah punya tangan dan kaki. Berarti seperti kita. Oh jangan begitu, nggak boleh. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu apapun. Itu hadis Nabi tadi adalah kiasan. Jadi bahasa agamanya itu. Jadi itu hanya kiasan saja. Orang yang sudah menjadi wali Allah itu menggunakan matanya itu ya seperti Allah melihat gitu. Allah itu hanya mau melihat yang baik-baik. Allah itu hanya mau menjadi saksi yang baik-baik. Enggak mau menjadi saksi perbuatan yang tidak baik, enggak mau. Dan kita diajari oleh Allah jangan menjadi saksi yang tidak baik. Jangan menyaksikan sesuatu yang tidak baik. Tuh orang yang jadi wali itu melihat dengan matanya Allah, mendengar dengan telinganya Allah. Demikian juga kita punya telinga, mendengarkan yang baik-baik. Begitu mendengar yang tidak baik, pergi. Aku enggak mau telingaku ikut berdosa karena ikut mendengarkan. Nah, demikian juga dia berbuat dengan tangannya dan kakinya. Berbuat dengan tangan dan kakinya Allah. Itu walinya Allah sampai seperti itu. Makanya tangannya enggak berani dia pakai untuk hal-hal yang mengakibatkan dosa. Tuh ya. Nah, kembali ke sini. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Apa makna ayat ini? Ya, dalam tafsir terangkan seperti ini. Ini tafsir Al-Baghawi dulu.
Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka akan bersedih. Kata Imam Al-Baghawi wahtalafu, dan mereka para ulama telah berselisih, ulama ahli tafsir berselisih fiman, tentang siapa yang yastahiqu hadzal isma, lebih berhak dengan nama ini. Siapa yang berhak mendapatkan julukan nama sebagai wali Allah itu siapa? Para ulama berselisih pendapat. Siapakah wali Allah itu? Apakah wali Songo semuanya itu wali Allah? Apa almarhum Gus Dur itu apakah juga wali Allah? Apakah siapa lagi? Guru Ijai itu juga termasuk wali Allah. Itu ulama berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan sebutan sebagai wali Allah. Qala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka para ulama, wali Allah adalah humul ladzina dzakarallahu ta'ala. Wali Allah mereka adalah orang-orang yang telah menyebut mereka Allah. Allah telah menyebut mereka, Allah Ta'ala telah menyebutkan mereka di dalam kalimat berikutnya. Faqala, maka Allah berfirman di ayat selanjutnya, ya, di ayat berikutnya ini saya kasih tanda merah. Ini ayat yang ke-64. Ini 63. Kalau tadi gini ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagian ulama berpendapat wali Allah itu ya ini orang yang disebut di ayat di belakangnya ini. Alladzina amanu, orang-orang wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka telah beriman, wa kanu, dan mereka adalah orang yang yattaqun, selalu bertakwa. Ini definisi wali Allah menurut Imam Al-Ghawi. Sebagian ulama memakai ayat 63 sebagai tafsir ayat 62. Itu sebagiannya begitu kata Imam Al-Baghawi ya. Nah, kemudian berikutnya waqala qaumun, dan berkatalah sebagian kaum, maksudnya sebagian ulama mengatakan yang namanya wali Allah itu adalah humul mutahabbuna fillahi azza wajal. Mereka adalah al-mutahabbuna, orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi, fillah, karena Allah azza wa jalla, yang maha gagah dan maha agung. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang saling menyayangi karena Allah, bukan karena duit, bukan karena satu profesi, bukan karena satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bukan. Tapi karena Allah. Atas dasar itu orang beriman, saya orang beriman, oh itu teman saya, itu kekasih saya. Kita saling mencintai. Itu. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka semua itu adalah wali-wali Allah. Ini pendapat sebagian ulama tafsir. Nah, terus dalilnya apa kok sampai ada orang atau ulama berpendapat bahwa wali Allah adalah orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Dasarnya hadis ini, an Abi Malik, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, ya. Qala, sahabat Abu Malik, sahabat Nabi ini berkata, kuntu, aku dulu pernah berada indan nabiyyi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu tiba-tiba Nabi berkata. Jadi waktu dulu kami sedang berada di dekat Nabi, tiba-tiba Nabi berkata begini. Inna lillahi ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada'a. Sesungguhnya
lillah, Allah itu mempunyai, atau bagi Allah itu, Allah memiliki, Allah mempunyai ibadan, hamba-hamba yang laisu, mereka itu bukan biambia, para nabi. Allah itu mempunyai hamba dari kalangan manusia biasa yang mereka bukan nabi. Wala syuhada'a, dan bukan pula para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Tetapi yaghbiduhumun nabiyuna wasyuhada. Nanti di akhirat yaghbiduhum, yaghbituhum, menginginkan mereka, menginginkan seperti mereka. Siapa yang menginginkan? An-nabiyuna, para nabi. Nabi kan jumlahnya ribuan, Pak. Kalau yang disebut dalam Al-Quran kan cuma 25. Jumlah para nabi menurut hadis, menurut Nabi Muhammad SAW itu ada 13 ribu atau 15 ribu yang namanya nabi. Tapi yang disebut dalam Al-Quran cuma 25 orang. Nah, jumlah nabi yang sebenarnya itu ribuan. Nah, nanti di akhirat akan ada para nabi, ya, dan para syuhada, wasyuhada, dan para syuhada itu menginginkan posisi hamba-hamba Allah yang mereka bukan nabi dan bukan termasuk para syuhada. Allah memiliki hamba-hamba di antara manusia ini yang mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tetapi mereka diinginkan oleh para nabi dan para syuhada likur bihim, karena kedekatan mereka, wa maq'adihim, dan karena kedudukan mereka minallah, dari Allah, dengan Allah. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat ada orang-orang yang ditempatkan dekat dengan Allah. Nah, ini kejadiannya pada waktu apa saya harus baca lagi, ya. Tapi ini berita dari Nabi bahwa nanti di hari kiamat akan ada satu waktu di mana Allah akan mengadili manusia ini, tapi di antara mereka itu ada orang-orang yang duduknya, posisi mereka itu dekat dengan Allah. Padahal mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang mati syahid. Qala, berkata si Rasulullah SAW, ya, wa fina hiyatil qaum, bukan Rasul, sahabat Nabi. Siapa tadi yang bernama apa tadi? Abu Malik Al-Asy'ari. Berkatalah sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari melanjutkan ceritanya. Waktu itu Nabi bilang begitu, nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang bukan nabi, bukan para syuhada, tapi kedudukan mereka dekat dengan Allah di hari kiamat. Qala, berkatalah, siapa yang berkata? Sahabat Nabi yang bercerita tadi. Wa fina hiyatil qaum, dan di tengah-tengah kaum itu, di antara kaum yang ada di dekat Nabi ketika Nabi berbicara ini, ada A'rabiyun, ada orang-orang Arab desa, Arab-Arab kampung, Arab-Arab yang ada yang tinggal di padang pasir. Fahasa, lalu dia pun berlutut ala rukbataihi, di atas kedua lututnya, waroma biyadaihi, dan dia melempar atau menepuklah biyadaihi, dengan kedua tangannya, menepukkan tangannya ke tanah gini. Dia berlutut di hadapan Nabi dan menepukkan tangannya ke pasir. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada Nabi, haditsna, ceritakanlah kepada kami ya Rasulullah, anhum, tentang mereka yang engkau bilang itu tadi. Manhum, siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa itu mereka yang nanti di hari kiamat kedudukannya sangat dekat dengan Allah, padahal mereka bukan nabi, padahal mereka bukan para syuhada, bahkan bukan solihin, an-nabiyin wasyuhada wassolihin. Satu lagi apa, Pak? Shodikin. Mereka bukan yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 69 itu, ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, berkatalah sahabat Nabi tadi menceritakan ketika Nabi ditanya oleh orang Arab tadi, siapa mereka ya Rasulullah? Beritahukan kepada kita ya Rasulullah.
Faro'aitu maka aku melihat, kata sahabat Nabi yang cerita ini, fi wajhin nabiyyi, di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bishra, kegembiraan. Nabi kelihatan gembira ketika ditanya oleh orang Arab Badui ini tadi. Faqala, lalu beliau pun menjawab. Beliau menjawab, hum, mereka adalah ibadun, hamba-hamba, yakni hamba-hamba Allah, ibadun min ibadillah, hamba-hamba dari hamba-hamba Allah, min buldanin syatta, dari negeri-negeri yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Ada yang dari Indonesia, kira-kira gitulah. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Perancis, ada yang dari, pokoknya dari bermacam-macam negeri. Buldan, negeri kan bukan hanya Indonesia, Filipina mungkin, Singapura mungkin, Malaysia mungkin, Australia, Amerika, Eropa. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berasal dari berbagai macam negeri, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wa qabaila, dan mereka dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku. Jadi dari berbagai macam suku dan bangsa yang ada di antara manusia ini. Lam yakun bainahum, tidak ada di antara mereka arhamun, tidak ada di antara mereka hubungan rahim. Mereka bukan saudara, bukan kerabat, bukan orang-orang yang punya hubungan saudara. Gak ada hubungan rahim di antara mereka. Yang yatawasaluna biha, yang mereka bisa bersambung dengan sebab hubungan rahim tadi. Jadi ini orang-orang yang tidak ada hubungan rahim, bukan saudara sekandung, bukan saudara sebapak atau seibu, bukan kerabat, ya. Tetapi mereka berasal dari berbagai macam negeri. Kemudian wala dunya yatabadaluna biha, dan mereka bukan orang-orang yang dengan dunia ini mereka saling memberi. Mereka bukan orang-orang yang bersahabat, berkasih sayang karena berbagi dalam urusan dunia, bukan. Tahu ya maksudnya ya. Kadang-kadang kita senang sama orang, kita dekat sahabat dengan orang karena dia baik sama kita, dia sering ngasih kita, dia sering nolong kita dalam urusan kita di dunia ini. Ya, tahu itu ya. Nah, ini bukan orang yang seperti itu, bukan. Bukan karena ada hubungan rahim, bukan karena ada hubungan keduniaan yang mereka memberinya dengannya. Terus tetapi yatahabuna bi rauhillah, mereka saling mencintai karena ruhnya Allah. Karena mereka sama-sama orang beriman, sama-sama ngaji, kemudian bersaudara dalam majelis ilmu, dalam majelis taklim, dalam majelis pengajian. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti ini gitu loh Pak. Kita sama-sama ngaji di sini. Kita walaupun berbeda-beda sukunya, berbeda-beda status sosial ekonominya, berbeda-beda pekerjaannya, berbeda-beda bahasanya, tapi kita dikumpulkan oleh Allah di sini karena Allah. Kita berkumpul di sini itu karena Allah, bukan karena ada pembagian duit. Bukan. Bukan juga karena ada pembagian daging besok pagi, bukan. Ya, tapi karena Allah. Jadi mereka berkasih sayang saling mencintai karena rohnya Allah. Yaj'alullah. Kenapa para nabi dan para syuhada ingin mendapatkan kedudukan seperti mereka? Karena nanti di hari kiamat yaj'alullah, Allah akan menjadikan wujuhahum, wajah-wajah mereka nuron, bercahaya. Jadi wajahnya akan bersinar, bercahaya. Wa yaj'alu, dan Allah akan menjadikan atau membikinkan lahum untuk mereka manabiro, mimbar-mimbar min lu'lu', yang terbuat dari mutiara. Ini kan dari kayu, mimbarnya dari mutiara. Masya Allah. Yang Qudamar Rahman, mimbar-mimbar itu diletakkan di depannya Allah. Masya Allah. Jadi mereka disuruh berdiri di atas mimbar atau duduk di atas mimbar.
yang terbuat dari mutiara dan posisinya di hadapan Allah. Sementara para nabi memimpin pasukannya, memimpin umatnya. Masya Allah. Terus menurut hadis ini lagi selanjutnya, yafza'un nas wala yafrahuna, ya, yang di saat itu yafza'u itu maknanya takut, ya. Yang di saat itu an-nasu, orang-orang banyak pada sedang dalam keadaan ketakutan. Wala yafza'una, dan ada juga yang tidak, mereka ada yang tidak dalam ketakutan. Ya, kalau orang beriman tidak ada rasa takut di sana. Ya, kalau orang kafir ketakutan di sana. Terus wayakhafun nas, dan manusia pada takut, wala yakhafuna. Saya ulangi ya. Di saat itu orang-orang pada ketakutan, tapi mereka ini tadi para orang-orang yang hamba-hamba Allah yang istimewa ini tadi, yang bukan nabi dan bukan syuhada, ini mereka tidak merasa takut. Di saat itu ya wa yakhafun nas, orang-orang pada ketakutan, wala yakhafuna, dan mereka tidak ketakutan, mereka tidak takut. Itu hadis ini yang meriwayatkannya Imam Abdul Razak. Imam Abdul Razak itu gurunya Imam Bukhari. Dia punya kitab sendiri, kitabnya namanya Al-Musannafu li Abdul Razak, ya. Kitab Musannafnya Imam Abdul Razak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, juga oleh Imam Ahmad, kemudian juga oleh Imam Al-Hakim, ya, banyak yang meriwayatkan, ya. Menurut Imam Dahabi, hadis ini juga diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban di nomor hadis ini, kemudian diriwayatkan juga dari sahabat Umar bin Khattab, ya, banyak yang meriwayatkan hadis seperti ini. Dan kesimpulannya kata para ulama hadis ini, wal hadis, dan hadis ini isnaduhu sahihun, sanadnya sahih, bisawahidihi, dengan sahid-sahidnya. Jadi itu Pak, nanti ada manusia-manusia istimewa, bukan nabi, bukan syuhada, bukan sholihin, bukan shodikin, tapi mereka duduk di dekat Allah, atau mereka berdiri di mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Makanya para nabi kepengen siapa mereka itu, nggak kenal, padahal itu umatnya nabi-nabi itu sendiri. Masya Allah. Barangkali kita nggak bisa masuk golongan ini, mungkin kita ini. Itu satu. Itu yang dimaksud dengan wali Allah itu. Yang kedua, yang ketiga, an Abi Malik, ada hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suila, Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, man auliyaullah, siapakah wali-wali Allah ya Rasulullah? Siapa itu wali-wali Allah ya Rasulullah? Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga ada kalau nggak salah, ya, sebentar. Ini. Ketika Nabi ditanya siapakah wali-wali Allah itu ya Rasulullah? Ya, faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, beliau bersabda, alladzina, wali-wali Allah adalah orang-orang yang idza, ketika ru'u, muncul rasa riya, muncul riya, ya, di dalam hatinya. Kadang-kadang kita beramal tuh ada tersirat, terbersit riya, kepengen pamer, kepengen memamerkan apa yang kita amalkan. Kita sedekah, kepengen dilihat orang sedekah kita. Bahkan kalau perlu dipanggil wartawan, disorot televisi, sebarkan televisi bahwa ini sedekah dari tuan ini, bapak ini. Nah, ini sapinya Pak ini yang gede banget ini. Nah, dilihat. Padahal itu riya. Banyak saudara, hati-hati ya. Jangan sekali-kali kita korban gede-gedean binatang kurban. Jangan. Itu nanti bisa timbul riya, dan kalau dari riya amal kita enggak diterima oleh Allah. Nah, orang-orang yang jadi wali Allah itu orang-orang yang kata Rasulullah, ketika muncul rasa riya dalam hatinya, dzukirallahu, diingatkan oleh Allah. Mereka terus ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, tadi saya sudah riak, saya kepingin memamerkan amalan hamba ya Allah. Tuh, wali Allah itu orang yang kayak begitu. Mereka tidak riak dengan amalannya, tidak kepingin dilihat oleh manusia amalannya, tidak kepingin dipuji. Kalaupun dicela oleh manusia, orang-orang wali Allah tidak sakit hati karena dicela oleh orang. Dan tidak besar kepala karena dipuji oleh orang. Itu wali Allah. Bahkan ketika terbersit perasaan riak dalam hati mereka, mereka segera ingat kepada Allah. Ini hadis yang meriwayatkan Imam Ibnul Mubarak. Ya. Kemudian yang ketiga, wayurwa dan diriwayatkan anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Allah taala, kata Nabi, telah berfirman Allah yang Maha Tinggi bahwa inna sesungguhnya auliyai, wali-waliku, kekasih-kekasihku, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Menurut Nabi, Allah berfirman, sesungguhnya wali-waliku min ibadi, adalah dari kalangan hamba-hambaku, yang alladzina, mereka itu orang-orang yang yudhkaruna bidzikri, yudhkaruna, mereka selalu diingatkan untuk mengingatku, wa udhkaru bidzikrihim, dan diingatkan dengan zikir mereka. Jadi kata Nabi, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juga, kalau tidak salah ini ada hadis ini, ya, saya carikan sebentar. Nah, nanti tadi ini sudah, ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat banyak hamba-hamba para nabi, dan hamba-hamba Allah terdapat banyak hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka ketika ditanyakan siapakah mereka itu wahai Rasulullah, mudah-mudahan kami dapat mencintai mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mengasihi karena Allah tanpa ada harta benda dan tanpa ada hubungan nasab atau keturunan di antara mereka. Wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Mereka tidak merasa khawatir di saat manusia dicekam oleh kekhawatiran. Mereka tidak bersedih hati di saat manusia sedang pada bersedih hati. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud menurut Imam Ibnu Katsir, ya. Dan sanadnya jayyid, baik. Terus hadis yang tadi barusan kita baca ini di Ibnu Katsir ada diriwayatkan juga, kalau nggak salah ada deh, kalau saya nggak salah baca. Nggak ada di sini, ya, kelewatan kali. Jadi kata Rasulullah, kata hadis ini, wali Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang yudhkaruna bidzikri. Mereka selalu diingat karena zikir kepadaku, karena ingat kepadaku. Maksudnya mereka yang banyak berzikir kepadaku. Wa udhkaru bidzikrihim, dan aku diingatkan dengan sebab zikir mereka. Aku diingat dengan zikir mereka. Mereka selalu diingat, ya, oleh para malaikat, oleh orang-orang beriman dengan sebab zikirku. Jadi gampangannya wali Allah adalah orang yang banyak berzikir. Nah, kalau sampean punya cincin yang bisa untuk berzikir itu, pakai itu. Itu makanya gimana, Pak? Dipencet gitu. Dipencet gini aja. Dipencet gini. Nah, sampai pencet-pencet itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan hanya habis sholat subuh. Habis sholat subuh tuh zikirnya ada lagi sendiri, zikir pagi. Nah, zikir la ilaha illallah itu di sembarang waktu, sepanjang hari. Bukan hanya di waktu ada orang kematian di hari ketiga, atau hari ke-7, atau hari ke-40, atau hari ke-100, atau hari ke-1000. Baru la ilaha illallah sambil gedek-gedek. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu ada orang yang beramal kayak gitu kan? Ya itu baik, tapi Nabi ngajarinya menurut hadis qudsi ini, wali-wali Allah itu orang-orang yang mereka selalu berzikir mengingatku, ya, atau mereka selalu diingat karena mengingatku, dan aku diingat oleh mereka karena zikir mereka. Mereka selalu ingat aku. Itu wali Allah. Nah, makanya kita belajar selalu ingat Allah di setiap keadaan kita. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Pak Wahid atau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuntik. Jus gitu. Ya. Dan sebagainya. Saudara memulai pekerjaan apapun, sebut nama Allah. Dan di dalam kesempatan yang panjang sepanjang 24 jam ini, dikurangi tidurnya, nah, sampean juga banyak harusnya menyebut nama Allah, berlatih. Yang menyebut nama Allah kan banyak macamnya. La ilaha illallah bisa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi itu Pak setiap hari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali Pak. Kita berapa kali? 3 kali aja. 1 kali aja kadang-kadang. Masya Allah, Nabi itu loh Pak sepanjang hari itu 100 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Itu zikir yang paling baik mulai diucapkan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu zikir yang paling utama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Nah, kita kemarin-kemarin enggak toh? Lupa toh? Ya, atau belum tahu. Nah, sekarang saya beritahu. Nah, wali-wali Allah ini kata Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Untuk mereka ada berita gembira dalam kehidupan dunia, dan di akhirat juga ada berita gembira untuk mereka. Tidak ada pengganti bagi kalimat Allah. Itulah dia kemenangan yang besar. Nih, apa yang dimaksud dengan untuk mereka ada berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat? Apa maksud kalimat ini? Tafsirnya ada. Jadi orang-orang yang sudah menjadi wali Allah itu dalam kehidupan dunia ini diberi oleh Allah kabar gembira. Di akhirat juga diberi oleh Allah kabar gembira. Nah, lalu kata Imam Al-Baghawi, ikhtalafu, para ulama berselisih pendapat fi hadhil busra, tentang apa yang dimaksud dengan berita gembira ini apa. Berita gembira untuk wali Allah di dunia ini dan di akhirat itu apa sih? Nah, terus dijawab, ruwiyah telah diriwayatkan an Ubadah bin Somit, dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Somit. Qala, sahabat Ubadah bin Somit berkata, sa'altu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi, tentang firman Allah Ta'ala yang maha tinggi ini, lahumul busyra fil hayatid dunya, untuk mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia. Ya Rasulullah, apa maksud ayat itu ya Rasulullah? Bahwa wali Allah itu akan dapat kabar gembira di dunia ini. Qala, Rasul menjawab, hiya, kabar gembira itu dia adalah ar-ru'yas sholihah, berupa mimpi yang baik, yang yarohal muslim, melihat mimpi itu seorang muslim, au turolahu, atau diperlihatkan kepada orang muslim tadi dalam tidurnya kepada dia. Jadi mimpi yang baik, mimpi ketemu Rasul misalnya, mimpi ketemu orang baik, mimpi yang baik-baik. Itu salah satu kabar gembira dari Allah untuk wali-wali Allah di dunia. Itu satu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini ada hadis yang berikutnya, ani Zuhri, dari Zuhri, hadatsani Sa'id bin Musayyab, anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda seperti ini, lam yabqa minan nubuwah
tidak tersisa lagi dari kenabian ini. Nabi mengatakan tidak tersisa lagi minan nubuwah dari kenabian ini illa kecuali al-mubasyirat, yang namanya al-mubasyirat, berita gembira. Jadi sekarang sudah enggak ada nabi lagi. Yang ada tinggal berita gembira. Itu pun hanya wali Allah yang mendapatkannya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, "Wa mal mubasyirat?" Apa yang dimaksud dengan berita gembira itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ar-ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Jadi saudara mimpi dapat duit banyak, alhamdulillah ya Allah, semoga terwujud ya Allah itu yang banyak itu ya Allah, gitu loh Pak. Kan mimpi yang baik itu. Jangan mimpi dagang. Dagang rugi jangan. Ya, sudah, ini yang kedua. Hadis yang kedua. Wakila, dan dikatakan oleh sebagian ulama, yang dimaksud dengan al-busra fid dunya, kabar gembira di dunia, dia bukan mimpi yang baik, bukan, tapi as-sanaul hasan, pujian yang baik. Jadi saudara jadi orang lain menilai Anda itu orang yang baik. Itu berita gembira itu. Oh, orang itu baik. Kalau disebut nama Anda, itu orang baik itu. Orang nyebut nama sampean, itu orang baik itu. Itu kabar gembira itu. Kabar gembira untuk wali-wali Allah di dunia. Tapi kalau disebut nama sampean di hadapan orang, wah, situ orang penipu itu. Itu tukang hutang enggak mau nyaur itu. Nah, sudah. Habis. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Tukang hutang dan enggak mau bayar itu. Jadi kamu didatangi dia mau pinjam uang, jangan dikasih itu. Enggak pernah bayar utangnya itu. Jangan sampai kita jadi orang kayak begitu. Atau disebut nama kita, wah itu orang jahat itu, wah itu penipu itu, wah itu macam-macam makian orang. Nah, wali Allah itu sanaul hasan. As-sanaul hasan. Berita gembira untuk orang yang menjadi wali Allah adalah pujian yang baik atau sanjungan yang baik. Wa fil akhirah, sedangkan kabar gembira orang wali Allah di akhirat nanti adalah al-jannah. Ini yang benar kata pendapat kedua. Yang namanya berita gembira di dunia adalah sanjungan yang baik terhadap orang yang jadi wali Allah, atau di akhirat nanti berita gembiranya adalah berupa surga. Itu yang kedua. Terus dalilnya mana? Ini dalilnya. An Abi Imran al-Jauni qala, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Samit, aku mendengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Samit radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Abu Dzar, Abdullah bin Samit mendengar dari Abu Dzar radhiyallahu an, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Dzar pernah bertanya begini, wahai Rasulullah, ar-rajulu ya'malu li nafsihi. Ada seseorang yang ya'malu, dia selalu beramal li nafsihi, untuk dirinya. Wa yuhibbuhun nas, sedangkan orang-orang banyak menyukai dia, mencintai dia. Ya Rasulullah, ada orang dia beramal untuk dirinya, tapi orang banyak suka sama dia. Gimana tentang orang seperti itu? Qala, Rasul menjawab, tilka ajilul busrol mukmin. Itu adalah berita gembira untuk orang beriman yang segera di dunia ini. Jadi berita gembira untuk orang-orang yang sudah menjadi wali Allah, wujudnya bisa berupa dia disukai orang banyak karena amalannya. Nah, makanya kita beramallah yang baik-baik sehingga kita disukai orang banyak, gitu. Disenangi, dicintai orang banyak. Nah, asal amalan yang kita lakukan amal yang menurut yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarang amalan. Bukan itu loh, bukan kita beramal seperti orang-orang LGBT. Nah, orang-orang LGBT senang sama kita, bukan itu. Atau kita beramal seperti para politikus, terus kita disenangi oleh para politikus, bukan itu. Tapi beramal dengan amalan Islam, amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu karena itu kita disukai oleh orang banyak. Jadi orang yang mengamalkan agamanya dengan baik, itu wali Allah, itu seperti itu. Ya, terus yang berikutnya,
Wa yahmaduhun nasu alaihi, dan wali Allah itu orang banyak suka memuji kepada dia, tapi tidak di hadapannya. Jadi orang yang dapat sanjungan manusia, dapat pujian dari manusia di dunia, itu adalah berita gembira untuk wali Allah. Sedangkan di akhirat ya surga berita gembiranya. Ya, berikutnya yang terakhir, pendapat yang ke berapa? Yang ketiga ya. Hiya nuzul, yang namanya berita gembira bagi wali Allah di dunia ini bukan itu tadi, bukan apa tadi yang pertama? Mimpi yang baik, bukan pujian atau sanjungan yang baik, ya, bukan dicintai oleh orang banyak karena amal perbuatannya yang baik, tapi yang dimaksud dengan berita gembira bagi orang-orang yang beriman atau wali-wali Allah adalah nuzulul malaikati, turunnya para malaikat, bil bisyarah, dengan membawa kabar gembira minallahi ta'ala, dari Allah yang maha tinggi, indal maut, di saat dia akan mati. Qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, kata para ahli tafsir, ini yang dimaksud dengan berita gembira itu firman Allah ini loh. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, wali-wali Allah akan mendapat berita gembira di dunia dan di akhirat. Berita gembiranya di dunia adalah ketika malaikat nanti, para malaikat turun, ya, yang malaikat yang menyertai malaikat Israel, pencabut nyawa, malaikat maut akan mencabut nyawa orang, kan banyak malaikat yang mengiringi. Itu nanti ketika malaikat itu turun kepada orang yang akan mati, terus malaikat bilang, Allah takhafu, la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Ya, kamu jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu berita gembira di dunia. Turunnya malaikat kepada orang yang di waktu matinya dibisiki oleh malaikat, kan bisikan seperti ini. Lah kita semua belum bisa merasakan, belum mau mati kok. Kita kan masih ada hidup semua ini. Nanti kalau sampai mau mati didatangi malaikat itu, oh itu berita gembira itu. Oh, sungguh menangkan itu. Nah, berita gembira itu bukan cuma berita kita akan dapat duit banyak, bukan. Itu juga berita gembira. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Yang terakhir, pendapat yang kelima dari Ibnu Abbas dan Atha, al-busra fid dunya, berita gembira di dunia, yuridu, yang Allah maksudkan adalah indal mauti, di waktu kematian, ta'tihimul malaikatu bil bisyarah, datang kepada mereka para malaikat dengan berita gembira, wa fil akhirati, dan di akhirat, berita gembira di akhirat adalah inda khuruji nafsil mu'min, di saat keluarnya nyawa orang yang beriman, yang yu'raju biha ilallah, dinaikkan dia nyawanya atau rohnya tadi kepada Allah, wa yubasyaru biridwanillah, dan diberi kabar gembira kepadanya dengan mendapatkan keridhaan Allah. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang terakhir, kata Imam Al-Hasan, hiya, yang namanya berita gembira orang-orang yang beriman di dunia ini adalah ma basyarallahu mu'minin fi kitabihi, apa yang Allah memberitakan berita gembira itu kepada orang-orang beriman dalam kitabnya, min jannatihi, berupa surganya, wa karimihi, dan kemuliaannya, wa thawabihi, dan pahalanya. Ka kaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Itu yang dimaksud dengan berita gembira di dunia. Ayat yang disebut dalam
Surah Al-Baqarah ayat 25. Semua berita yang Allah beritakan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah berita gembira bagi mereka yang sudah menjadi wali-wali Allah. Juga yang disebut dalam surat Al-Ahzab, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nanti silakan lihat surat Al-Ahzab ayat 47 dan di belakangnya. Juga seperti yang disebut dalam surat Fussilat, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian semua dengan adanya surga yang telah disiapkan untuk kalian. Pendapat yang keenam dikatakan yang namanya berita gembira di dunia adalah basyarahum, Allah memberi kabar gembira kepada mereka fid dunya, di dunia ini, bil kitabi war rasul, dengan Al-Quran dan Rasul. Ya, annahum, bahwasanya mereka adalah auliaullah, wali-walinya Allah, wa yubasyiruhum, dan Allah akan memberi kabar gembira kepada mereka fil kubur, ketika mereka berada dalam kubur, wa fi kutubi a'malihim, dan dalam kitab catatan amal-amal mereka ada catatan bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Nah, Masya Allah, semua ini tadi 5 atau 6 pendapat tadi ini semuanya baik, semuanya, nggak ada yang jelek. Nah, saudara mau cocok dengan yang mana atau mau mengikuti yang mana, terserah. Yang jelas itulah berita gembira untuk wali Allah, yang kata Allah la tabdila li kalimatillah, tidak ada pengganti bagi kalimat Allah. Artinya berita gembira itu tidak akan dirubah menjadi berita buruk. Ya, dzalika huwal fauzul azim, itulah dia kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar adalah kita berhasil hidup bisa menjadi waliullah, walinya Allah. Walaupun nama kita bukan termasuk wali songo, namanya wali sugeng, wali wahiduddin, wali amir misalnya, wali Baso Ahmad Usman misalnya, wali Mustar misalnya begitu. Nggak apa-apa, nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting kita dikenal Allah, itu aja ya. Mudah-mudahan Allah memberi pengetahuan kepada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberi kepada kita kesehatan dan kekuatan, dan menyembuhkan semua yang dalam keadaan sakit, dan semoga kita semua diluaskan rezekinya, ditenteramkan dan diharmoniskan rumah tangganya, diberi anak dan keturunan yang soleh dan solehah, diberi pasangan yang soleh dan solehah, diberi istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.